Ini Nasir, silakan Nasir tadi. Saya mau jawab, silakan Nasir. Mau jawab apa kamu Nasir? Maaf ya Gus, tadi terpaksa saya turunkan karena Anda sudah gelarnya Gus. Halo? Tapi Anda seolah-olah mau Halo? pakai rompi anti peluru dengan menceritakan toleransi Anda. Izin bertanya nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Ya. di sini forum diskusi tentang apa? Bukan, tadi kan katanya naikkan saya. Kamu mau menjawab apa tadi di Enggak, bawah? tadi ada kerjaan orang beli voucher. Saya kan lagi jualan. Lu minta naik mau ngapain? Ini mau sharing tadi pas waktu kakak naik kan, aku lagi ada orang beli voucher, aku kasihkan dulu. Mau sharing apa bro? Ini mau sharing tentang masalah judul pembahasan apa? Islam bawa sahabat data. Islam sahabat data mengenai tentang Ya Islam kalau bernarasi bawa data, selalu di sini bawa data. Karena dari tadi tuh klaim-klaim kalian itu nggak berdasar, nggak berdasarnya dari segi nggak ada data. Ya data asal dari asumsi apa? kosong. Ya Data data dari lah apa? dari literasi Anda, dari literasi Islam lah, Enggak, baik data Quran, masalah hadis, ketuhanan, masalah dan ketuhanan, kepribadian apa? Bahkan di Islam itu Kak, itu diajarkan semua dari hal kecil sampai yang terbesar sekalipun semua ada lengkap datanya gitu. Oke. Coba sunat. Sunat Anda diajarkan sunat? Sunat dalam hal apa? Ya, sunat lah. Anda sunat dalam hal apa? Emang apa yang kau sunat selain itumu? Ada lagi yang lain kau sunat? Inilah kan menyimpang juga. Saya jelaskan dalam hal sunat. Sunat itu artinya jika dikerjakan, makanya dalam perbuatan atau dalam sunat potong apa? Kemaluan apa? Ujung kemaluan itu. Kalau sunat Iya, dalam coba jelaskan dulu sunat. dengarkan ya. Kalau sunat dalam hal perbuatan, apabila dilakukan itu mendapat pahala. Cuman jika perbuatan, ditinggalkan, bukan perbuatan, bukan. makanya saya tanya. Kitan. Kitan. Sunat dalam hal kitan itu diwajibkan untuk seorang muslim. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu. Oke. Apa yang lagi? Mana datanya Rasulullah mencontohkan sunat? Di mana datanya? Rasulullah itu sebelum dilahirkan ia sudah keadaan suci, sudah bersunat. Oke. Kalau Anda melakukan sunat berdasarkan yang dicontohkan baginda, Anda harusnya disunat dari dalam perut. Ya. Kenapa Anda setelah di luar perut? Katanya sunat. Mencontohkan khitan yang dilakukan oleh Rasulullah. Datanya mana? Aduh sorry tak, Gas. gua ketiduran sorry tak. Aduh. Siap. Pertanyaan saya untuk Anda, bagaimana orang disunat dalam perut? Masuk logika? Loh, justru Nabi Anda yang nggak logika mengaku disunat dalam perut. Itu logika itu saya tanyakan ke Nabi Anda. Kenapa kau? Ya memang nggak logika. Nabi kau disunat dalam perut, masuk mantrinya ke dalam perut mamahnya. Nah itu, justru itu memang nggak logika. Tapi kau imani kan? Mana datanya Nabi kau disunat? Data. Islam sahabat data. Silakan. Rasulullah, dengarkan dulu sahabat data. Sabar ya, ini kakak ini udah ngerocos, lumayan mabuk nih mungkin. Rasulullah sebelum dilahirkan sudah disunat di dalam kandungan. Siapa yang sunat itu tanda kesuciannya. Faham? Kalau memang Rasulullah disunat, datanya mana? Data. Oke, aku pakai data lah ya. Nah, Izin ya, Kenapa? Bang Nasir boleh pakai data nggak Bang Nasir? Saya Nggak lagi usah di kerjaan pakai. ini kan nggak mungkin apa. alah alasan kau. Kita bukti Makanya saya lagi di kerjaan. ya. Tuh disimak dulu Nasir, disimak dulu. Oke, saya buka dari konsultasi syariah. Ya, shalom ya Romo ya, izin ya Romo ya. Maaf ketiduran tadi saya. Ya, nih ada dari konsultasi syariah. Benarkah Rasulullah lahir dalam keadaan dikitan begitu ya Bro Nasir? Ya, kita lihat. Ini pertanyaannya. Apakah benar Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan sudah dikitan? Dan diberitakan ini merupakan kekhususan dari bagi Nabi kita, oke? Jawabannya di sini Bang.
Ya. Ya. Hadis-hadis yang berkaitan masalah ini memang banyak, tetapi semuanya apa? Lemah. Oke? Di antaranya hadis Apa-apa? Sebentar. Semuanya lemah. lemah. Oke. Di antaranya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam termasuk bagian keramahku kemuliaanku dari Allah. Aku dilahirkan dalam keadaan telah dikitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Ini hadisnya. Keterangannya dari konsultasi syariah. Hadisnya gimana? Coba ulang. Dari Anas bin Malik. Apa? Aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Kalau tidak ada seorang pun yang melihat auratnya, siapa yang tahu dia disunat? Nah, logikanya di mana ini? Bininya kagak ada menarasikan dia udah disunat. Oke, lanjut ya. Keterangannya di sini Bang ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam As-Sagir an Al-Ausat. Di dalamnya ada Sufyan Ibnul Fazari. Sedangkan dia perawi yang tertuduh apa? Romo tolong dibaca. Dusta. Oke. Majwa Zaid 392, demikian juga hadis ini semakna. Semuanya apa Romo? Lemah. Oke. Azami dalam takisnya berkata, kami tidak mengetahui keabsahan hadis tersebut. Bagaimana mungkin dikatakan mutawatir ataupun perkataan sebagian ulama hadis tersebut mutawatir? Maksudnya adalah hadis tersebut sangat masyhur terkenal karena terdapat hadis ini dalam ini. Adapun perkataan bahwa Rasul merupakan kekhususan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka tidak apa Romo? Benar. Tidak benar. Jadi apa yang mau dibenarkan Bang? Aduh capek. Oke, carikan hadis, Faslab, tolong carikan hadis yang melihat. Aku pernah melihat baginda pipis waktu berdiri atau duduk. Nih kira-kira yang melihat pipis baginda pipis duduk atau berdiri harusnya dia melihat, memastikan ada sesuatu yang dikeluarin, dan dia harusnya juga meriwayatkan bahwa baginda itu dikitan. Tetapi sementara tadi hadisnya dikatakan sementara tadi dikatakan tidak seorang pun yang melihat kemaluanku. Gimana orang bisa tahu? Orang Ada yang meriwayatkan baginda itu kadang pipis jongkok, kadang pipis berdiri. Iya kan? Logikanya dong. Dengarkan dulu udah. Saya sahabat data ya teman-teman ya. Saya sahabat data. Kita lihat. Nih. Oke. Ibnu Majah 303 derajatnya sahih. Aisyah nih yang ngomong nih, bininya sendiri nih. Oke. Aisyah berkata, barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Rasulullah kencingnya dengan berdiri, maka janganlah engkau membenarkannya. Karena aku melihat beliau kencing dengan keadaan duduk. Oke, lanjut. 305, 303, 303. Tunggu, itu tadi katanya baginda kencing dalam keadaan duduk. Seseorang yang mengetahui duduk bisa mengatakan kondisi duduk itu kencing, berarti dia sudah melihat ada sesuatu yang keluar dari nya kan? Berarti harusnya. Bentar, saya tanggapi dulu Agatha ini. Umpama kakak kencing, terus saya lewat, apakah saya melihat kemaluan kakak? Jawab. Lu kan laki-laki bro, ada belalainya. dulu. Sahabat data, bentar ya. Saya tanggapi dulu. Kakak sedang melakukan kencing, buang air kecil, terus saya lewat. Apakah saya melihat kemaluan Anda? Yang itu sunat dulu aja tak sunat tadi. Oh, Nasir. Gini ya, Nasir, gini. Kayaknya ini nggak masuk gitu loh, nggak sesuai dengan data yang sudah ditunjukkan. Tunggu dulu Nasir denger dulu. Kan kita bicara by data ya. Alangkah baiknya Nasir juga membela dengan data, bukan membalikan dengan peristiwa apa yang terjadi dari yang dibacakan tadi. Dengar ke dulu, posisinya Bang. Agatha. Abang saudara yang Nasir, denger dulu. saudara. Maksudnya kakak itu. Datamu Nasir, yang kamu mengatakan dengar dulu. Nabi Nasir, kamu dengar sunat dulu. mana? Justru kamu Datamu sekarang yang mengatakan Nabimu sunat ingin itu. mewujud Kakak itu nyatakan lucu, apa yang tertulis dengan pemikirannya kamu, kan salah.
Udah jelas apa yang ditulis di sini, datanya ada. Sekarang kamu coba sanggah dengan data, itu loh yang dimau gitu loh. Kan sahabat data gitu loh. Oke. Saya lagi, kan sudah saya bilang Bang, saya lagi di kerjaan. Bagaimana? Nggak usah curhat, nggak usah curhat. Di sini tuh nggak usah curhat. Jangan Saya sok-sokan tidak- naik kalau saya kira-kira tidak lu curhat. nggak punya data di sini. Saya Di sini nggak tidak bisa asumsi. Hanya saja memastikan dan Kamu pastikan saja omonganmu yang mengatakan Nabi kau itu disunat. Bahkan ya bro, kalau kitan ya, Betul, masalah itu kitan. sudah. Oke, sorry ya. Masalah kitan, bahkan di Quranmu sendiri, yang sudah keadaan suci. bentar, bahkan di dalam Quranmu sendiri, perintah kitan itu pun tidak ada. Kamu mau cari sampai botak sariawan pun, perintah Allah untuk menghitan kalian semua laki-laki itu tidak pernah ada. Udah, saya tanggapi udah. Ini Bukan di layar saya, ditanggapi, bawa data. ini Bawa data. di layar saya bro, kitan nggak ada, oke nggak ada ya. Kita cari sunat, coba Jangan kayak aja yang saya ngomong. Dengarkan dulu bantahan aku. Kita lihat, ada Takut nggak? Bang. Jangan takut slow. Enggak, kita nggak takut. Maksudnya beda. Gini, Bang. Justru sekarang Bang, ngomong kosong lu gitu masa loh. mau Kamu membantah membela Quran tanpa lu? data. Hei, lu jangan membantah Quran lu. Di Quran lu nggak ada perintah sunat. Bukan dibantah, Ini saya ingin menjelaskan. diperjelas. Ini nggak nyambung lu. Udah ngerti? Berdasar Saya cari ya, nih. Nggak ada Coba bang, cari. nggak ada, nol ayat. Tapi kalau misalnya saya cari ya, bunuhlah. Siapa tahu kan editan itu nggak ada ayatnya. Banyak bang, bunuhlah banyak. Kasihilah, Allah kan maha pengasih. Kita cari, kasihilah. Nggak ada, kasihilah nggak ada. Coba, perangilah, ada nggak? Nggak mungkin dong kan Allah maha pengasih. Perangilah, harusnya nggak ada ya. Lu kok banyak? Piye ki? Lah banyak. Nah, Waduh. ada 11 ayat. Oke, saya akan jelaskan. Boleh? Jangan dijelasin. Beda dong, Cari beda dulu data. perintah Kalau sunat. enggak, Nasir turun aja dulu gitu. Jangan takut dulu ya. Saya jelaskan tentang Kita nggak takut. Ngapain kami takut sama orang yang nggak ada data Bukan kayak kau? takut. Cuman jadi nggak asik gitu loh pembahasannya. Tapi tadi jelas kan Romo, dari sini kan yang pertama ya, kan dijawab. Iya. Jawabannya apa? Lemah. Ini yang pertama. Lemah, oke lemah. Bahkan Di sini tidak apa tidak ini tadi katanya itu. Nih di sini apa katanya? Dusta. Oke. Di sini apa? Lemah. Nah, makanya Yang itu kan terakhir sebenarnya kan tidak kalau kita benar. mau jujur ya, kalau kita mau jujur sama diri kita, apakah kita berdebat? Tidak. Kita bukan mau berdebat. Kita kembali kepada konteksnya. Kita mau data. Nah, ini kita punya data ya kan mengenai yang tadi sudah dijelaskan. Malah dibalikin, berusaha ini. Dengerin dulu dong. Jadi asik gitu loh. Dengerin dulu. Memang mereka ini berusaha takiyah. Takia. Padahal Iya. yang jawab ini Islam sendiri loh. Iya. Dia malah konsultasi membantah saya. datanya. Kan botol. Padahal capek. Nggak jelas. Cabe Ya, jangan deh. capek lah ya. Mungkin kita harus tetap kuat ya untuk ngejelasin meskipun ya disanggah-sanggah tanpa Halo, data. selamat sore. Oh iya, selamat sore Angga Ganteng. Sore Angga. Ya, salam toleransi bagi kita semua. Hmm. Ini Kak, saya mau bertanya satu hal sama Kakak kan. Jangan itu dulu selesain, malah kau tanya lagi, bawa lagi kau itu bahasan baru itu dulu selesain gitu loh. Ada nggak kira-kira? Jadi ini karena gini ya Romo ya, mereka ini selalu bilang gini kan, Oten nggak sunat, Yesus sunat, berarti Yesus Islam, gigi kau. Nabi juga Dibahas ya sama episkop kemarin ya, jelas sekali sebenarnya kekristenan itu ya mengajarkan sunat iya. Tetapi sunat itu bukan suatu kewajiban lagi karena sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Betul. Nah ini harusnya yang naik ini bukan berusaha membuyarkan topik kita tadi dengan pertanyaan baru. Harusnya inilah
apa membantu teman-teman tadi yang lemah nggak punya data gitu, bukan malah membantah atau buka Iya, pembahasan atau mengganti baru. topik ya kan. Hmm. Cukup fair Silakan lah. Hero. Romo rasa sekarang cukup fair ya. Kita juga belajar dari realita dalam seperti ini ya. Kita bukan berdebat, tapi kita mencoba untuk menemukan titik yang benar tuh yang mana dan memilih kebenaran itu. Saya rasa itu yang terbaik lah untuk keselamatan. Betul, betul, betul sekali Romo ya. Jadi karena masuk neraka itu adalah pilihan dan masuk surga itu pilihan. Ya kalau masuk Iya, surga pilihan, betul, ya betul. ikut Yesus gitu. Kalau masuk neraka ya udah serah gitu.